free benefit lainnya. Penasaran nggak sih program dan diet menunya? Langsung klik di sini. Mau punya body kayak gini? Sini, aku spill. Udah capek diet sana-sini, tapi perubahan diet masih belum kelihatan. Pas banget, spesial bulan ini aku Ilin Hanafi akan spill diet hacks yang udah aku lakukan selama ini di programku bareng Healthy Go. Di sini diet kalian akan langsung dipandu oleh aku dan nutrisionis. Kapan lagi punya personal coach dan nutrisionis gratis lagi. Oh iya, kamu juga bakal dapat free akses eksklusif ebook senilai 1 juta rupiah loh. Yuk wujudkan tubuh yang gak cuman indah tapi juga sehat bareng program aku dengan Healthy Go. Yuk buruan daftar sekarang karena terbatas banget. Kamu punya masalah ini, dan ini. Hati-hati, ini pertanda ada yang salah sama tubuh kamu. Dulu aku juga gitu, tapi sekarang aku tahu solusinya. Awalnya mikir kolaborasi sama diet catering bakalan menu kolaborasi aja. Ternyata lebih dari itu loh. Kirain juga bakal jadi jual diet catering dan program diet. Ternyata cukup bayar diet cateringnya aja, programnya gratis. Yang makin bikin seenaknya, programnya itu full dari diet dipandu sama aku dan nutrisionis loh. Masih dapat eksklusif ebook seharga 1 juta lagi dan free benefit lainnya. Penasaran gak sih program dan diet menunya? Langsung klik di sini. Halo, selamat pagi healthy people. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku ahli gizi Healthy Go, Sabrina Julieta, yang akan memandu acara Health Talk keempat ini bersama ahli gizi Didia Eka SDRGZ. Nah, topik kita di Health Talk 4 ini seru banget loh, seperti yang sudah diinformasikan, yaitu tidak melatih otot, rugi dong. Nah, sebelum itu kita kenalan tipis-tipis ya sama pemateri kita hari ini. Sebentar, saya share screen. Oke. Nah, pemateri kita hari ini yaitu Kakak Dinia Eka Wahyuning Resti, SDRGZ. Nah, Kak Dinia ini merupakan seorang nutrisionis di Klinik Rawat Inap Sahabat 5 yang ada di Kota Malang, dan juga sekaligus nutrisionis dari PT Harvest Tama Berkat Abadi dan juga PT Vita Sehat Nusantara. Nah, Kak Dinia ini berasal dari Poltekkes Malang ya, Kak ya? Mungkin bisa menyapa teman-teman yang lain, Kak Dinia. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana? Pada libur semua atau gimana nih? Mungkin masih ada yang sambil kerja sambil dengerin ya, Kak ya? Oke, gak apa-apa ya. Kita dengerin sambil jalan aja gak apa-apa. Oke, siap. Nah, untuk perkenalnya apa sudah cukup, Kak? Apa ada yang mau ditambahin?
Sudah ya. Nanti kita Oke, lanjutin di sambil tengah-tengah materi nggak apa-apa. oke, siap. Bentar ya. Kak Sabrina lagi di mana nih? Sekarang lagi di kos sih, Kak. Anak kos banget. Oh, Sambil nunggu share screen-nya, oke. Apa sudah terlihat jelas ya, Kak? sudah. Oke, kita mulai ya. Bisa di full screen nggak ya? Oke, aku izin eh, on cam ya, off cam ya, biar jaringannya stabil. Baik, Kak, silakan. Oke, halo, selamat pagi semua. Kenalin, aku nutrisionis Dinia. Di sini juga ada teman-teman nutrisionis dari Healthy Go yang lain yang sudah bergabung. Terima kasih pagi-pagi sudah mau join gitu ya. Buat teman-teman yang sudah join, semoga dapat sedikit ilmu dari saya gitu. Langsung aja sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini yaitu tidak melatih otot. Yang benar aja rugi dong. Langsung aja ya, Kak, itu adalah komponen dari eh, body mass atau body composition yang dia tuh beratnya paling berat di dalam tubuh manusia bisa mencapai 42 sampai 45% dari total massa tubuh atau body composition kita. Dan si otot ini dia itu tersusun atas kurang lebih ya 640-an otot seperti itu yang menghasilkan eh, yang mengontrol gerakan kita sehari-hari kayak gitu. Next Kak. Eh, jadi otot itu kan tadi sudah saya sebutkan dia adalah komponen terbesar yaitu sampai 45%. Nah, sisanya di dalam tubuh kita ini tersusun dari tulang dan juga body fat gitu ya. Dan jaringan-jaringan yang lain sih yang pasti. Jaringan-jaringan yang lain ini seperti organ di dalam tubuh kita yang beratnya tuh mungkin hanya seperempat dari tubuh kita gitu. Dan presentasi otot yang sudah saya sebutkan tadi di awal itu jelas berbeda setiap dunia. Kenapa kok gitu? Karena dipengaruhi oleh aktivitas fisik, usia, dan juga eh, jenis kelamin gitu ya. Seperti pada contohnya di layar itu, untuk perempuan itu massa ototnya lebih rendah daripada normalnya ya, lebih rendah daripada laki-laki. Yang kalau laki-laki itu bisa sampai 45, sedangkan si perempuan itu hanya di bawah 40 kayak gitu. Tapi fakta menariknya ya dari jumlah otot antara laki-laki dan perempuan itu tadi, kalau laki-laki itu biasanya mereka lebih suka kalau mereka itu punya otot yang bagus gitu. Sedangkan kalau perempuan, mereka lebih suka kehilangan otot mereka, lebih memilih untuk kehilangan otot mereka daripada harus jadi kekar saat mereka latihan otot gitu kan ya. Makanya kenapa sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang ya kelihatannya skinny fat kayak gitu. Lanjut Kak. Nah, padahal kan si otot itu sangat-sangat penting ya bagi tubuh kita. Di antaranya yang pertama yaitu bisa menjaga stabilitas gula darah kita. Why? Karena otot itu dianggap sebagai eh, tempat pembuangan glukosa. Yang artinya kalau otot kita sedikit, ya massa ototnya sedikit, ya berarti glukosanya akan naik. Ibaratnya tuh kayak gini, kayak gelas. Gelas kecil kalau kita isi air 200 mili akan penuh kan. Berbeda dengan gelas yang maybe kapasitasnya 450 mili. Dia hanya akan terisi setengahnya. Nah, begitu juga dengan otot. Otot yang menurun itu
bisa menimbulkan penimbunan lemak dalam tubuh yang dapat mengakibatkan yang namanya resistensi insulin dan akhirnya terjadilah peningkatan gula darah dan berakhir ke diabetes mellitus. Alasannya kenapa? Karena yaitu tadi sih sebenarnya karena glukosa itu meningkat, apa namanya, metabolisme glukosa itu akan meningkat ketika si otot ini berkontraksi. Terus yang kedua adalah menjaga stabilitas dari tekanan darah. Sebenarnya ini nyambung juga ke peran otot terhadap mental health sih, karena otot ini ketika dia berkontraksi ya, dia akan mengurangi ketegangan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pikiran kita tuh akan jadi rileks kayak gitu, sehingga ada juga terjadi juga penurunan tekanan darah. Biasanya kan kalau kita lagi tegang itu kan tekanan darah naik ya. Beda dengan kita kalau lagi rileks gitu. Terus yang ketiga bisa membantu sistem pernafasan kita. Jadi untuk yang poin ketiga ini uh, agak relate ya dengan keluhan beberapa customer Healthy Go yang sempat one on one sama aku, yang sempat istilahnya sambat di grup gitu kan ya. Kalau mereka lagi olahraga tuh kadang baru agak sedikit sudah ngos-ngosan gitu kan. Nah, itu ada efeknya juga di otot pernafasan kita karena masa ototnya kecil, jadi si otot ini nggak bisa bekerja secara maksimal untuk membantu sistem pernafasan kita dengan maksimal gitu. Paham ya? Oke, lanjut Kak. Untuk fungsi dari si otot yang keempat itu ada dia bisa menjaga dan menjaga postur dan bentuk tubuh. Maksudnya adalah kembali ke body composition sih sebenarnya ya. Jadi di gambar ini ada perbandingan dua orang laki-laki kalau diperhatikan dengan berat yang sama, yaitu 105 kilogram dan juga sama tingginya 180-an cm. Tapi kalau kita lihat secara body image, akan terlihat lebih gendut sih yang sebelah kiri, betul? Nah, itu kenapa? Karena si yang sebelah kiri ini, dia komposisi fatnya lebih besar daripada si komposisi muscle-nya, kayak gitu. Sedangkan yang di sebelah kanan, fat mass-nya cuma 5%, dan dia unggul di muscle mass, itu sampai 70%, kayak gitu. Makanya dia lebih kecil yang sebelah kanan. Jadi, apa ya, untuk si lemak sama si otot ini, mereka itu beratnya sama, tapi untuk volume atau ukurannya tuh yang berbeda karena ototnya lebih padat ya. Jadi uh, lebih ramping aja dilihatnya ketika si orang ini punya muscle mass yang lebih tinggi. Terus kemudian yang kelima adalah bisa menjaga metabolisme energi. Faktanya muscle mass yang tinggi akan mempengaruhi pula peningkatan pengeluaran energi seluruh tubuh yang dapat menyebabkan hilangnya massa lemak ya jika asupan energi kita secara stabil seperti itu sesuai kebutuhan kita. Dan ketika massa otot tinggi, metabolisme di otot ini akan mengatur metabolisme energi dan mengurangi resiko kita untuk mengarah ke obesitas gitu. Jadi intinya semakin tinggi massa otot kita, maka semakin tinggi pula kontraksi atau pekerjaan otot yang artinya pun adalah semakin banyak energi yang digunakan. Gitu. Lanjut. Oke. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa muscle mass itu eh, persentasenya atau beratnya itu berbeda-beda dari setiap orang, yang mana dia dipengaruhi oleh yang pertama adalah usia gitu kan. Jadi semakin ada pertambahan usia, semakin tua, itu massa ototnya juga akan semakin turun gitu. Ini sebenarnya sudah secara alamiah seperti itu. Tapi bukan berarti ya bisa diabaikan, bukan berarti itu bisa diabaikan sih. Jadi maksudnya itu ya mungkin selagi kita masih muda ya kenapa enggak gitu loh kita membangun massa otot di tubuh kita gitu kan. Terus faktor yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Apabila tubuh kita kekurangan aktivitas fisik, maka otot-otot yang tidak digunakan itu akan kehilangan fungsinya dan akhirnya pun terjadi penimbunan lemak dan juga nanti bisa mengarah ke obesitas kayak gitu.
Lanjut, Kak. Oke. Jadi, apa sih yang terjadi ketika kita kehilangan muscle mass itu? Yang pertama tentunya adalah obesitas. Balik lagi ya ke yang pentingnya fungsi otot tadi, yaitu rendahnya massa otot dan kekurangan kekuatan atau kemampuan otot itu bisa berakibat ke kurangnya aktivitas fisik juga, sehingga energi yang dikeluarkan pun juga jadi berkurang gitu kan. Akhirnya menyebabkan yang namanya peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan ini di usia seperti kita-kita ini ya, itu biasanya ditandai dengan akumulasi lemak di dalam abdomen atau di jaringan adiposa di visceral. Oleh karena itu, kenapa banyak banget sekarang orang-orang yang sedang eh, dilanda mengalami obesitas visceral kayak gitu. Apalagi dengan adanya teknologi yang semakin maju ya, membuat orang tuh bisa melakukan apa saja dari rumah dan dari tempat duduk mereka. Bahkan sambil rebahan pun bisa kan, kita check out Shopee tanpa harus keluar belanja itu kan bisa. Terus contohnya yang lain tuh bekerjanya secara remote atau work from home gitu-gitu, yang bisa kita kerjain sambil rebahan di kamar ya. Jangankan yang WFH deh, yang kerja di kantor pun kadang-kadang kan pagi datang duduk ngadep komputer sampai nanti sore waktunya pulang, sudah nggak ada aktivitas yang berarti lainnya. Nah, ibaratnya gini, kalau aktivitas fisiknya rendah, maka otot-otot di tubuh itu kan juga akhirnya kan kayak jarang dipakai gitu kan. Nah, kalau sudah nggak dipakai, jarang dipakai, ya dia akan ada yang namanya loss muscle atau kehilangan otot, massa otot, dan balik lagi ke konsep awal kita tadi ya, kalau otot sudah kecil ya, maka sudah energi kita yang akan digunakan itu semakin kecil. Terus yang kedua, resiko yang kedua ada hipertensi, yaitu adalah tekanan darah tinggi. Jadi massa otot yang berkurang itu bisa memicu masalah pada pembuluh darah yang beresiko hipertensi, kolesterol, dan juga penyakit jantung lainnya. Lanjut, Kak. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu diabetes. Diabetes ini tuh sebenarnya sering diakibatkan oleh yang kita tahu tuh meningkatnya gula darah gitu kan. Nah, meningkatnya gula darah ini kalau kita tarik benang merah itu karena adanya kurang aktivitas fisik, massa otot yang berkurang dan resistensi insulin. Kenapa? Karena kurangnya aktivitas fisik dan rendahnya massa otot ini dapat menimbulkan penimbunan lemak yang tadi ya di dalam tubuh kita. Akhirnya mengakibatkan resistensi insulin dan eh, meningkatnya gula darah, gula dalam darah gitu. Karena yang saya sebutkan tadi, otot itu adalah tempat pembuangan utama glukosa dan otot ini sifatnya itu dia seperti insulin. Jadi kalau sudah demikian ya sudah terjadilah resistensi insulin. Terus yang keempat adalah gangguan pernafasan. Massa otot yang berkurang itu bisa memicu masalah pada kontraksi paru-paru sehingga menyebabkan fungsi paru. Jadi kayak yang di awal tadi ya, misalnya kita kurang kuat berolahraga, padahal waktu kita bawa ke dokter spesialis paru, kita ronsen, kita CT scan dan segala macam, itu paru-parunya bersih. Tapi kenapa kok kita setiap kali berolahraga itu rasanya ngos-ngosan, capek, padahal baru mungkin baru 15 menit dan sebagainya. Itu karena memang ototnya kurang berkontraksi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya di paru-parunya. Masalahnya ada di otot. Kayak gitu. Lanjut, Kak. Terus yang kelima adalah resiko jatuh. Karena fungsi utama dari si otot ini adalah sebagai penunjang gerakan pada manusia ya, maka kalau massa otot kecil ya, tulang juga akan kehilangan kekuatan dan resiko jatuh pun akan semakin besar. Yang nanti bisa beresiko ke sarkopenia, patah tulang, dan cedera dan sebagainya. Terus juga bisa memperburuk kondisi ketika sedang ada penderita stroke kayak gitu. Dan yang keenam adalah komplikasi dan harapan hidup yang rendah. Di beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa pasien lebih rentan terhadap infeksi dan memperparah komplikasi seperti kanker itu. Terus lanjut, Kak. Nah, terus gimana nih dengan massa otot kalian? Apakah itu sudah lebih besar daripada massa lemak kalian atau bahkan
lebih kecil daripada massa lemak kalian. Nanti bisa dicek ya, bisa diukur ya. Oke, terus bagaimana sih caranya kita untuk membangun massa otot itu? Yang pertama, next Kak, dengan latihan kekuatan atau strength training. Itu bisa dilakukan dengan contohnya yang saya sebutkan di bawah ini ya. Push up, sit up, pull up, itu semuanya adalah latihan kekuatan. Terus yang paling berpengaruh terhadap otot itu, yang paling cepat ya, adalah ini, angkat beban. Entah itu kalian angkat beban untuk dengan dumbbell ataupun dengan angkat beban yang biasanya dilakukan oleh atlet-atlet itu, tapi kayaknya itu agak berat sih ya buat kita-kita yang pemula ini. Terus yang ketiga juga bisa dengan yoga dan pilates gitu. Terus eh, atau juga bisa dilakukan dengan olahraga kardio. Lanjut Kak, seperti Zumba. Zumba ini seru karena kita sambil dengerin musik kan biasanya, jadi nggak kerasa capeknya. Terus juga bisa dengan squat, jogging, atau yang lagi hit sekarang yaitu on fit gitu. Tapi biasanya yang memang paling efektif untuk kardio ini adalah yang menurut saya ya itu adalah jogging. Tapi kalau dibandingkan antara jogging dengan angkat beban tadi, itu lebih efektif sih angkat beban. Ya jelas ya, karena kita bebannya tinggi dibandingkan dengan jogging. Tapi kalau untuk yang kardio ini, kebanyakan dari klienku tuh yang paling efektif adalah sih yang jogging ini dengan jogging. Jogging kan gampang kan dilakukan ya. Oke, lanjut ke eh, ini workout plan. Nggak usah ribet deh. Tadi kalau pengen olahraga apa bingung ya kan, kita bisa lakukan workout plan yang sudah ada dari kita, dari Healthy Good dan juga dari KI lain ya, sesuai tanggalnya sudah disendirikan setiap hari. Jadi setiap hari itu kita punya plan olahraga yang berbeda-beda, biar nggak bosen, biar nggak capek juga kan sama suasana yang seperti itu yang sama-sama aja. Jadi bisa lakukan workout sesuai tanggalnya yang sudah disiapkan. Jadi yang penting kita teratur aja, disiplin aja, pasti nanti ada hasilnya kok pelan-pelan ya. Karena nggak ada semuanya yang serba instan itu, gitu. Nah, terus kalau untuk dengan diet itu caranya gimana? Ya, yang perlu diperhatikan adalah menjaga asupan makan kita selama program muscle strength, muscle gain, dan sebagainya itu. Yaitu dengan cara yang pertama, ikuti panduan gizi seimbang dengan cara panduan isi piringku ini yang di sebelah kiri ini itu adalah panduan untuk orang dengan status gizi ideal atau hanya sekedar ingin maintenance berat badan mereka dan meningkatkan massa otot. Itu ada di sebelah kiri. Tapi ketika kita sudah memasuki status gizi overweight, obesitas, bahkan kita didiagnosa menderita diabetes ya, berarti kita sudah harus pindah ke eh, panduan isi piringku yang model T di sebelah kanan, yang mana dia sangat-sangat membatasi asupan karbohidrat ya. Jadi yang diperbanyak itu adalah serat-seratnya dan juga eh, seratnya sih, karena itu bisa membantu kita untuk mengurangi kadar gula darah. Lanjut Kak. Untuk prinsip diet yang baik untuk build muscle mass adalah yang pertama, maintenance kalori, yaitu ketahui kebutuhan kalori kamu dulu. Don't eat too much calories. Jadi karena kelebihan kalori di dalam tubuh ini akan disimpan sebagai glikogen. Dan glikogen itu kalau masih nggak dipakai, dia juga akan diubah jadi lemak. Yang bener aja, rugi dong kita ya kan? Percuma kita makan banyak-banyak karbo aja akan dirubah jadi lemak, disimpannya di eh, abdomen, di visceral tadi. Gitu. Terus yang kedua, consume lots of protein, yaitu protein itu bisa kita dapatkan di protein hewani, protein nabati, gitu. Karena prinsipnya adalah eat more protein, build more muscle, gitu. Dan yang ketiga ada jaga asupan karbohidrat kita. Setidaknya kebutuhan karbohidrat itu eh, antara 40 sampai 60% dari total energi kita. Jadi gimana caranya kita bisa memenuhi itu dan nggak membuat masalah kesehatan lain.
Yaitu bisa dengan memilih karbohidrat yang kompleks. Terus kemudian ada fat, yaitu healthy fat. Karena lemak ini sangat-sangat penting untuk produksi hormon kita. Jangan sampai kita sudah eh, apa namanya, ototnya sudah terbentuk, tapi hormon di dalam tubuh kita hancur, kan sama aja gitu. Jadi eh, prioritaskan untuk memilih lemak tidak jenuh. Gitu. Lanjut Kak. Oke, ini yang protein tadi ya, more protein. Jadi kita dalam keadaan normal yang tidak perlu apa namanya, tidak perlu untuk membangun massa otot, kita hidup seperti ini biasa, normal diet itu kebutuhan kita untuk protein hanya 1 sampai 1,2 kilogram, 2 gram per kilogram berat badan. Jadi misalkan berat badan lean body mass kita adalah 45, ya berarti kebutuhan kita hanya 1 gram, yaitu 45 gram per harinya kita konsumsi lemak, protein sebanyak itu. Tapi kalau kita sedang dalam program muscle strength itu, atau kita sedang nge-gym nih pengen bentuk otot gitu kan, ya maka kebutuhannya dinaikkan jadi 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Tapi ini pun juga harus ditingkatkan secara bertahap. Nggak bisa tuh kamu tiba-tiba langsung konsumsi 2 gram per kilogram berat badan gitu kan. Yang beratmu aslinya 50, terus kamu tiba-tiba dalam 1 hari konsumsi 100 gram, itu kan nggak mungkin juga gitu. Eh, Kurang bisa lah kita untuk memenuhi itu. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu justru konsumsi proteinnya sangat-sangat rendah gitu. Kenapa? Karena ya protein itu kan mahal ya kalau di negara kita. Jadi orang-orang tuh kebanyakan larinya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka, larinya ke karbo sama lemak. Yaitu tadi nanti hasilnya ke obesitas. Gitu. Lanjut Kak Sabrina. Oke, jadi untuk protein yang bagus itu yang seperti apa? Yaitu protein dengan BCAA, karena dia telah terbukti paling berperan dalam stimulasi langsung sintesis protein di otot gitu ya. Sebenarnya tubuh itu bisa kok memproduksi banyak asam amino tersebut, tapi ada beberapa memang yang tidak bisa diproduksi dalam tubuh. Jadi sebagai gantinya, kita tuh harus konsumsi dari sumber makanan-makanan yang mengandung BCAA. Contohnya dari BCAA itu ada 3 ya, yaitu leusin, isoleusin, sama valin. Tapi di antara ketiga itu, leusinlah yang paling bertanggung jawab untuk eh, banyaknya proses anabolik atau pembentukan otot. Nah, caranya gimana sih untuk kita mendapatkan asupan leusin yang cukup itu? Lanjut, Kak. Nah, untuk BCAA ini bisa kita dapetin, ini yang banyak BCAA di dalam real food ya. Sisanya sih sebenarnya masih banyak makanan-makanan yang lain. Cuman yang paling tinggi ada di daging ayam, telur ayam, kacang kedelai, dan kacang almond, terus ada juga rumput laut. Sebenarnya masih banyak sih. Cuman ya bisa kalian sendiri cari nanti ya di Google, boleh. Tapi bukan berarti, maksudnya 4 makanan tadi itu memang tinggi BCAA, tapi bukan berarti kita nggak boleh konsumsi protein yang lain. Boleh saja kita konsumsi protein yang lain yang tidak mengandung BCAA, asalkan porsinya seimbang, gitu ya. Oke, dari beberapa cara dan tips tadi, kira-kira mana yang sudah teman-teman lakukan, atau apakah ada hal lain yang nggak saya sebutkan yang sudah dilakukan? Terus sebelum itu aku mau tanya dulu nih sama teman-teman ya. Ini sebenarnya tentang body composition sih. Mungkin beberapa di antara kita sudah berusaha banget ya, pengen untuk menurunkan berat badan atau hanya sekedar fat loss aja gitu kan. Tapi kok mungkin dirasa jalan 1 bulan, 2 bulan itu rasa berat badannya sama aja di angka 50-50 aja, 60-60 aja gitu kan. Terus akhirnya merasa dietnya itu gagal. Ada nggak sih kayak gitu? Boleh sharing dong teman-teman? Oh ya, tapi ini ya, disclaimer dulu. Sebenarnya yang kayak gitu tuh bukan dietnya yang gagal kok. Tapi itu namanya adalah
body recomposition atau penyusunan ulang komposisi tubuh. Jadi kemungkinan berat badan kita tuh masih sama gitu, tapi massa otot dan massa lemaknya tuh yang ganti. Jadi massa ototnya naik, massa lemaknya turun gitu. Jadi coba dirasakan lagi deh setelahnya sama bajunya, apakah masih sama ataukah sudah longgar gitu ya. Kalau sudah longgar, itu artinya lemak-lemak yang ada di tubuh tuh sudah turun dan diganti oleh meningkatnya massa otot. Makanya berat badannya tetap sama ya, karena memang komposisinya berat badannya sama, tapi komposisinya yang berubah gitu. Yang penting kan ototnya naik, biar kita bisa mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi tadi gitu ya. Terus kalau memang kita nggak mau overthinking, nggak mau menebak-nebak sendiri aja, kita bisa lakukan pengukuran secara langsung ya, dengan timbangan body composition gitu, untuk tahu perbandingan antara fat mass-nya, muscle mass-nya, atau dan lain sebagainya. Kalau teman-teman punya timbangan ini yang bisa dong gitu setiap 1 minggu sekali kontrol atau update berapa sih komposisi tubuhku ini, apakah sudah ada yang berubah atau gimana. Tapi buat teman-teman yang nggak punya ya, itu bisa dilakukan di pusat kebugaran, di gym, di poligizi, atau di event-event gitu ya. Kayak beberapa kali aku pernah ngisi event di Surabaya, di Pakuwon Mall, itu biasanya aku sering bawa timbangan body composition kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah domisili Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, nanti kalau ada event-event boleh kok ini aja simak di Instagram aku aja. Soalnya biasanya dadakan saya gitu. Oke, itu aja sih Kak Sabrina mungkin. Oke, seru banget materinya, Kak. Ini nggak sih Dari aku kecepatan nggak sih aku? enggak, udah bagus banget. Dari aku Oke, sendiri aja udah dapet ilmu baru nih, ternyata otot tuh sepenting itu loh, guys. Oh iya, oke. disclaimer dulu ya buat teman-teman semua, jangan lupa buat bikin story nih, up di sosial media kalian, boleh Instagram, boleh di mana aja, terus jangan lupa tag Healthy Go. Karena untuk teman-teman dan partisipan dan berkesempatan untuk bisa mendapatkan free meal dari kita, bisa lunch, bisa dinner selama 3 hari nih. Nah, untuk penanya terbaik juga bisa mendapatkan free meal juga selama 3 hari. Jadi, ayo banyak-banyak bertanya. Tag aku juga boleh dong. Oh iya, betul betul. Tag Kak Oke. Dinia. Apakah ada dari teman-teman yang pengen bertanya? Boleh lewat chat, nanti saya bantu bacakan jika memang ada kendala, atau bisa langsung on cam dan off, itu ya, di-unmute ya, teman-teman. Oke, ada yang bertanya Kak Dinia, Kak Diana Agustina. Mungkin masih typing ya. Boleh Kak Diana Agustina buat di-unmute. Langsung buat Halo, selamat pagi. Maaf, saya tadi joinnya agak telat ya, jadi aku nggak tahu sih ini udah dibahas atau belum. Ini kan terkait sama otot ya. Kebetulan itu kayak sekitar last week aku baru cek dan em, saya itu kan umurnya tiga 37, umurnya 37. Terus saya itu sempat cek. Sebenarnya sih ini saya mau nanya related sama kepadatan apa sih kepadatan tulang ya, related sama sendi. Tapi katanya dia itu ini berarti massa ototnya itu kurang banget, dia bilang. Jadi harusnya kalau misalnya usia saya itu berapa persen nih kebatas sendinya tuh cuman kayak 2 gitulah. Nggak nyampe 3 intinya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tadi itu kan sempat ngebahas soal olahraga yang cocok untuk naikin massa otot ya. Tadi kan sempat disebutin ada jogi, zumba, pilates, yoga, terus strength training. Nah, tapi sempat waktu itu dikasih tahu kan saya tuh lagi bener-bener baru banget, mungkin kayak sekitar 1 month ya, mulai-mulai olahraga, tapi saya variatifin karena saya tipenya cukup lumayan agak bosenan gitu orangnya, apalagi nggak ada yang ngebimbing lah gitu. Nah, saya baru mulai mau belajar lari gitu kan ya, tapi di waktu itu diinfoin karena katanya dia kepadatan tulang saya kan kurang. Jadi kata dia
baiknya itu jangan lari katanya, jangan lari karena nanti akan jadi gimana ya, maksudnya related-nya sama masa otot sih. Tadi kan sempat ngomongin juga sama dengan ngangkat beban ya, sama ngangkat beban, tapi saya belum pernah ngangkat beban. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah memang benar kalau misalnya saya lari itu malah massa ototnya itu nggak cepet naik gitu, malah jadi nanti mempengaruhi kurangnya kepadatan tulang. Nanti kan itu kan relasinya kan at the end kan sama dengan mempercepat osteoporosis kan. Itu kemudian itu satu. Nah, terus yang saya mau tanyain, karena saya lagi pingin ikut event-event nih supaya saya bisa 10K gitu. Saya baru saya awal mulai lari soalnya baru bisa di 6K doang. Nah, terus yang kemudian Dok yang saya mau tanya kedua itu related sama makanan. Kalau saya kan butuh naikin ya, saya sempat turun karena berat badannya saya butuh naikin. Nah, kalau misalnya kayak kita terkait makanan, misalnya saya itu kan emang mood makan itu nggak terlalu tinggi ya. Jadi kayak tadi kan ada sempat disebutin protein, ada telur, ada ayam, ada almond, kedelai, sama satu lagi tadi saya lupa ya, apa tadi. Nah, kalau saya itu mood makannya itu agak kurang, apalagi saya kalau daging itu nggak bisa makan banyak gitu. Kadang saya juga mikir gimana ya, saya olahraga nih moodnya tinggi nih buat olahraga, tapi protein asupannya itu yang kayak tadi daging-dagingan itu agak kurang gitu. Apakah apakah masalah nggak ya kalau misalnya saya jadi reverse atau saya ganti dengan minum kayak susu protein gitu. Katanya kan kalau anak gym tuh tapi yang angkat beban ya katanya suka minum susu protein. Kalau saya kan nggak angkat beban, cuman karena saya bingung gimana caranya supaya saya asupan proteinnya itu banyak juga. Jadi untuk menggantikan otot-otot saya yang karena olahraga rusak gitu. Jadi massa ototnya bisa lebih naik gitu di pikiran saya sih seperti itu apakah bisa? Yang kedua saya mau tanya itu tuh sama yang terakhir, yang ketiga yang saya mau tanyakan, kalau terkait sama komposisi makan tadi ya, tadi kan sempat dibahas juga tuh ada komposisi makan kalau misalnya orang yang normal seperti ini, kalau yang diabetes seperti apa. Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya pun kita banyakin protein, tadi yang beberapa jenis yang telur, ayam, dan yang lain itu kita konsumsi itu seberapa banyak dan seberapa sering. Misalnya contoh saya memilih ya udah deh saya banyakin dari sisi ayam sama daging. Itu dalam setiap minggu apakah saya harus everyday saya makan itu daging ataukah kayak lebih kepada jumlahnya aja tapi everyday ataukah hanya seminggu kayak berapa kali aja? Itu aja sih yang mau saya tanyain. Maaf kalau kebanyakan. Terima kasih. Apa Kak Diana? Oh, Kak Kak Diana. Dinia, mau sistemnya dikit dulu semuanya atau langsung jawab? Jawab aja ya, ntar keburu lupa. Oke, boleh. Silakan Tapi jawab Kak Dinia. oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama jujur saya lupa ya, karena nggak terlalu panjang. Tapi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Kan asupan kakak tuh kan mood makannya tuh kadang-kadang kurang kurang bagus kan, tapi lebih ke mood olahraganya kan yang bagus. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan asupan makan kita ketika sedang berolahraga gitu ya tadi intinya. Iya betul. Jadi eh, untuk gimana caranya kita memenuhi asupan protein ini yang jelas itu protein tuh sebenarnya nggak melulu kita dapatkan dari sudah saya sebutkan tadi kayak apa namanya ayam, telur, kacang-kacangan dan sebagainya. Protein tuh juga bisa kok dikonsumsi dalam bentuk yang lain asalkan dia aman. Kita perhatikan lagi misalkan kalau kakak tadi sebutkan apa namanya susu ya Ya, yang biasanya buat nge-gym itu protein. kan. Nah tapi berhubung kakaknya nggak nge-gym yang berat, nggak angkat beban gitu kan ragu kan buat konsumsi yang kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa itu bisa dikonsumsi. Yang baiknya protein tuh bagusnya dikonsumsinya malah ketika kita setelah selesai berolahraga. Jadi nggak masalah mau olahraganya apa saja. Misalkan kakak tadi bilang bosanan kan ya olahraganya kalau misalkan itu aja. Nah itu bisa dikombin dari kedua jenis yang tadi strength training ataupun cardio itu bisa dikombin dengan high intensity. Itu bisa kok membantu kita mempercepat apa namanya pembentukan otot gitu. Kalau untuk masalah dengan kepadatan tulang itu berarti ada hubungannya sama
kalsium kan. Saya nggak tahu ya konsumsi kakak dulu-dulunya seperti apa, kenapa bisa sampai terjadi kepadatan tulang di umur yang berapa tadi ya? 37. 37, masih 37 ya. Eh, saya tidak nggak tahu dulu konsumsi kakak seperti apa ya. Tapi kalau memang untuk kepadatan tulang itu memang dipengaruhi oleh konsumsi kalsium kita dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Dan juga memang dipengaruhi karena adanya genetika kayak gitu. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang genetika ya memang sudah tidak bisa kita rubah lagi gitu. Tapi kalau memang diakibatkan karena pola makan kita yang salah, pola makan kita yang kurang, itu masih bisa kita kejar karena umurnya juga masih 37, saya rasa itu masih muda ya untuk kita mengejar kepadatan tulang, masa otot kita. Karena hidup ini masih panjang gitu loh, Kak. Jadi bisa kok kita kejar itu. Terus untuk komposisi makan untuk orang diabetes ya tadi. Bukan, maksudnya kalau misalnya tadi itu kan ada komposisi yang tadi ditaruh buat normal sama yang buat diabetes. Nah, yang saya Oh, tanyakan, heeh. saya kan nggak, insya Allah sih selama ini cek nggak ada diabetes, tapi ya itu saya pingin nanya em, seberapa banyak protein, seberapa sering. Nah, karena apalagi saya kan sebenarnya bukan penyuka daging, tapi ya kalau demi olahraga dan menaikin massa otot, kalau memang itu baik ya udah saya pelan-pelan. Tapi saya nggak tahu jumlahnya dan seberapa seringnya aja dalam seminggu. Oke. Sebenarnya kalau untuk perbedaan konsumsi protein orang diabetes sama orang normal tuh nggak ada bedanya ya. Kalau untuk protein ya, eh, diabetes pun penderita diabetes pun juga baik loh konsumsi banyak protein. Karena apa ya? Karena dia akan membentuk otot kita sehingga nanti otot kita ini akan memetabolisme si gula darah gitu supaya dia nggak numpuk di otot, nggak terjadi resistensi insulin yang akhirnya ke lonjakan gula darah dan berakhir ke diabetes itu. Tapi untuk konsumsi karbohidratnya memang jelas ya sudah harus dikurangi dan juga orang diabetes ini perhitungannya memang agak kompleks karena sindrom di dalam tubuhnya ini kita bicara medis ya kalau sudah seperti ini tuh memang agak susah. Bahkan saya sendiri pun kalau dapat pasien di rumah sakit gitu ya yang dia diabetes tuh agak susah gitu karena memang apalagi di diabetes plus obesitas. Waduh, itu sudah susah banget gitu. Terus untuk yang pertanyaan pertama tadi yang belum saya jawab adalah bagaimana cara kita mengukur kebutuhan energi dan sebagainya di usia segitu. Iya. Bukan, kalau yang pertama itu saya cuman mau bertanya karena ini kan ada beberapa pendapat ya. Saya kan mau belajar lari juga nih, tapi ada satu yang dia waktu itu sempat share dan kemudian di media sosial, tapi she's not a dokter, cuman dia memang kayak suka lari. Dia waktu itu ada sempat bilang, ada dokter yang bilang katanya jangan sering lari karena apa namanya itu bisa mengakibatkan osteoporosis. Berarti itu kan sebenarnya related sama otot, ada atletis sama otot juga kan karena kemarin tuh ada yang ngomong ke saya juga kalau misalnya ototnya kurang biasanya tuh ngaruhnya kepada kepadatan sendi atau kepadatan tulangnya juga kurang. Nah, yang mau saya Betul. tanyakan apakah benar begitu karena kan apa ya saya jadi kayak takut karena saya itu tadi karena saya bosenan jadi saya olahraga mau nyobain semuanya. Mm-mm. Apakah benar seperti itu sih itu yang saya mau tanyain karena ini kan ada relasinya dengan otot saya tuh lagi sekarang gini loh kayak saya tuh kayak berasa saya udah olahraga banget tapi kok otot saya kayak segitu-segitu aja ya apa karena saya nggak ngangkat beban atau Oke. gimana gitu. Itu aja sih. Oke, jadi kita sudah pernah sudah ngerasa olahraga setiap hari dengan sangat-sangat berat dengan segala effort gitu ya. Tapi kok Iya. merasa masa ototnya masih segitu-gitu aja. Nah, itu coba dicek pakai timbangan yang saya sebutkan tadi. Apakah memang benar masa otot kita tuh rendah atau gimana ya? Karena tubuh itu kan tersusun dari tulang, otot lemak, dan juga organ-organ yang lainnya. Siapa tahu memang kepadatan otot kakak itu yang lebih tinggi daripada si kepadatan apa namanya tulangnya. Terus untuk jogging ya, memang benar sih kaitannya antara kepadatan tulang sama massa otot itu memang sangat-sangat berpengaruh. Dia tuh berjalan seiringan. Dimana kalau kita massa otot kita tinggi, ya maka kekuatan tulang kita, kepadatan tulang kita pun juga akan naik gitu. Begitupun sebaliknya, ketika massa otot kita rendah ya tulang itu juga akan jadi lemah gitu, nggak apa namanya ya, nggak bisa menopang tubuh kita dengan baik. Resikonya seperti itu. Jadi singkatnya memang ada pengaruhnya. Jadi kalau kakak memang mau jogging itu bisa mengurangi apa namanya massa otot ya, saya rasa sih itu enggak ya tergantung dari apa namanya tubuh kita masing-masing, pribadi masing-masing. Karena kan juga kita nggak bisa menyamakan semua tubuh manusia dengan sama dalam keadaan yang normal-normal aja kan nggak bisa gitu.
Sama ini satu yang terakhir. Apakah kalau misalnya saya sambil minum vitamin itu bisa membantu nggak ya? Misalnya vitamin kalsium, magnesium, and then saya misalnya olahraga gitu kuat gitu, it's okay ngebantu nggak ya? Boleh, nggak apa-apa, lebih bagus itu. Karena kan kalau kalsium kan memang tubuh kita nggak bisa memproduksi yang dalam komposisi yang kita inginkan untuk membangun otot, tulang, dan sebagainya kan. Jadi boleh dibantu dengan konsumsi suplemen gitu. Oke, terima kasih ya. Oh ya, dan kalaupun memang mau konsumsi protein tambahan dalam bentuk apa saja ya, ada protein bar, ada susu yang tinggi protein yang klaimnya seperti itu, yang biasanya buat gym-gym itu, pastikan dulu ya, apakah memang dia tidak overclaim. Banyak kan di pasaran yang dalam satu sajian tuh berapa protein gitu kan. Ternyata waktu kita baca si apa namanya si nutrition fact-nya di belakang itu justru ya cuman penipuan doang, cuman klaimnya doang yang bagus, ternyata enggak. Terus juga yang paling penting diperhatikan adalah kandungan gulanya gitu. Kan kita di sini sedang membangun massa otot. Jadi kalau kita konsumsi gula yang tinggi kan juga rugi dong gitu loh. Jadi baca dulu nutrition fact-nya sebelum kita bayar, sebelum kita beli, biar nanti nyampe rumah tuh enggak apa namanya, enggak nyesel ya ternyata gulanya tinggi, sama aja sama bohong dong gitu kan. Kita buang energi, buang gula, kenapa sekarang ditimbun lagi kayak gitu. Karena memang kebanyakan sekarang suplemen-suplemen seperti itu meskipun klaimnya dia diabetes friendly dan segala macam, ternyata memang gulanya masih tinggi. Terima kasih dok buat semuanya. Ya, sama-sama, semoga menjawab. Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Diana, dan terima kasih untuk Kak Dinia juga. Ini sudah ada yang raise hand nih, partisipan kita, Kak Rahmawati Putri. Halo? Halo Kak, selamat pagi. Oh, selamat pagi Kak Rahma. Terima kasih sudah diberikan kesempatan bertanya. Aku sebenarnya udah lama nih konsultasi sama Kak Dinia. Ini baru, makanya nih excited banget nih. Sebenarnya ada pertanyaan penting nih. Jadi aku udah ngikutin saran kan nih untuk terus nambah intake protein untuk apa namanya. Dan aku juga menyadari selama 1-2 minggu ini ya bahwa oh iya benar, ternyata kalau misalnya proteinnya cukup, badan kita itu lebih fit gitu ya, walaupun misalnya eh, otot. Nah, kan bisa jadi aku mikirnya gini, otot kayaknya agak lama deh membentuknya gitu kan. Jadi walaupun misalnya intake proteinnya sudah meningkat, ya otot itu nggak bisa semalam atau 3 hari itu langsung ada gitu. Kayaknya dia cukup lama deh datangnya gitu, apalagi kalau misalnya aktivitas fisiknya itu up and down ya. Jadi misalnya kadang naik, kadang ada kesibukan kita jadi turun lagi. Nah, cuman ada beberapa hal yang aku sadarin. Yang pertama adalah eh, aku mengalami setelah kita ngikutin latihan nih yang dari apa namanya kayak kemarin si Eli apa yang di dalam bundel di dalam pedoman itu kan ada olahraga juga ya, itu aku ikutin tuh secara rutin. Tapi selama 2 hari kemarin tuh aku mengalami pusing. Jadi ada em, walaupun nggak parah ya, tapi jarang sebenarnya aku ngalamin sakit kepala. Cuman selama 2 hari itu tuh mungkin tadi pagi juga sedikit gitu aku tuh mengalami pusing. Eh ini apakah aku nanyanya apakah ini terkait dengan misalnya itu otot karena lagi dalam pembentukan otot badan aku mungkin bekerja lebih keras akhirnya dia butuh makanan kurang makanan jadi pusing atau memang misalnya itu gimana ya konsekuensi yang aku harus laluin aja nih gitu selagi tubuh aku mungkin readjust dengan pola makan yang baru gitu atau misalnya karena aku kemarin tuh selama ini head terakhir apa karena pengaruh head karena sebenarnya sebelumnya aku head itu aku nggak pernah ngalamin pusing-pusing juga gitu sih sebenarnya jadi yang baru adalah sebenarnya diet ini. Nah itu gimana ya kak ya atau aku harus makan yang lain mungkin gitu sarannya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Rahma. Jadi beberapa hari ini sudah ngikutin workout plan dari Kak Ilen ya. Dan
kenapa kok yang dirasa beberapa hari ini pusing gitu, dan juga memang ada eh, kakak sedang dalam menstruasi hari terakhir gitu. Nah, itu sebenarnya dua-duanya sangat nyambung ya, karena kalau kita olahraga yang biasanya kita paling cuman jogging, cuman atau apa gitu dengan intensitas yang ringan, terus tiba-tiba kita WO-nya terlalu berat gitu, pasti tubuh kita akan kaget gitu. Apalagi kan kalau dari pola makan Kak Rahmawati yang eh, jarang sarapan, itu juga kita bisa kekurangan energi. Seperti dari eh Milok kakak beberapa hari ini kan masih kekurangan energi ya, maksudnya belum sampai 100%, padahal itu kebutuhannya sudah saya turunkan karena memang kakak pengen menginginkan eh berat badannya turun gitu. Itu sudah saya turunkan sesuai dengan berat badan ideal, tapi nyatanya asupan energinya dan sebagainya itu masih kurang. Alhasil tubuh kita itu kekurangan bahan bakar untuk kita bisa melakukan aktivitas fisik, apalagi dengan workout yang intensitasnya lumayan berat ya. Kalau kita ikutin dari workout banyak Kak Ilaine dengan eh, teratur dan juga patuh gitu ya, memang agak berat gitu. Gitu sih. Terus kemudian pasti juga yang bikin kita pusing itu ketika kita berolahraga itu bisa jadi yang namanya kekurangan oksigen, terus tekanan darah itu pasti menurun drastis dan juga dehidrasi. Jadi eh, kalau bisa ya setiap kali kita berolahraga itu bawa air minum atau beli air minum gitu. Terus untuk ini nyambung juga sama sebenarnya apa ya, muscle memory di dalam tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita itu sudah terbiasa melakukan olahraga yang berat lah, misalnya kita anggap seperti itu, dengan intensitas yang tinggi. Meskipun kita sudah rest mungkin selama beberapa bulan, 6 bulan. Jadi, tapi di dalam otak itu dia masih punya memori bahwa dia pernah melakukan olahraga seberat ini, seringan ini, dengan sebeban apapun itu dia pasti ingat. Jadi ketika kita mulai olahraga lagi dengan intensitas yang berat, itu pasti otot tuh bisa melakukannya lagi gitu. Beda dengan kita muscle memorinya yang masih sedikit. Muscle kita tuh jarang digunakan untuk olahraga yang berat gitu. Jadi ya sama gitu. Ketika kita sudah nggak pernah olahraga, kita olahraga lagi, ya muscle itu pasti akan kaget juga. Loh, kok saya dibawa olahraga dengan intensitas yang seberat ini? Saya nggak pernah sebelumnya dibawa seperti ini. Itu pasti ada namanya yang gitu, tubuhnya kaget kayak gitu sih Kak. Jadi kuncinya jadi itu kayak part of biologis aja ya Kak ya. Jadi yang penting aku kayak dalam tanda kutip nambah kalori, maksudnya nambah makan. Yang kedua ya olahraga diterusin aja ya. Berarti ya olahraganya bukan berarti dikurangi gitu ya. Karena makanya Olahraganya, olahraganya si Ellen itu kan banyak yang ini Kak, banyak yang bagian bawah, mm-mm. bagian bawah. Dan kebanyakan itu maksud aku tuh dia membutuhkan misalnya banyak plank lah. Kalau aku ngeliat banyak plank yang dimana tuh kepala aku tuh di bawah gitu loh Kak. Jadi kayak darah tuh turun semua ke kepala. Jadi ada kayak pusing gitu loh. Nah, Oke. apa ganti workout atau ya udah ini dilaluin aja nanti kita lihat lagi nih gitu. Kalau memang masih pusing atau ya udah gimana tuh Kak? Anaknya. Kalau Oke, sebenarnya itu memang faktor dari apa namanya? Lagi haid juga, terus juga pemilihan workoutnya memang kurang tepat ya. Jadi kalau misalkan kakak memang mau coba semua apa namanya, coba semua jenis olahraga tadi yang dikombinasikan dengan high intensity itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi pastikan dulu sebelum melakukan itu, apalagi yang kayak angkat beban itu kan ya sudah jelas ya bebannya berat gitu kan, olahraganya berat gitu kan. Jadi perlu adanya eh, pre-workout gitu biar tubuh kita tuh nggak kaget gitu harus tiba-tiba ngangkat berat segini aduh gitu kan, otot pun kalau punya mulut dia pasti bilang anjir berat banget gitu, sama sebenarnya. Jadi kita belajar tuh naikin pelan-pelan dulu, pre-workoutnya dibagusin dulu baru kita workout yang agak intensitasnya tinggi yang agak berat kayak gitu nggak apa-apa. Jadi oke 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 oke. kalaupun memang masih pusing ya Kak, berarti memang harus dicoba meningkatkan nafsu makan, meningkatkan intiknya gitu. Makan Kita ya. coba lihat seminggu ke depan ya. Iya. Makan sebelum workout ya intinya gitu ya Kak ya, Kak Dini ya. Makan sebelum workout ya. Terus kalau Iya kan? makan pun jangan sebelum workout ya, dikasih jarak dulu ya. Oh, dikasih jarak yang tadi yang 2 jam itu ya, kalau nggak salah Betul. ya. Oke 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 Takutnya oke. nanti kalau Siap, kita siap. makan sebelum workout, malah otot perutnya tuh yang bingung dia harus ngapain dulu, mencerna itu atau olahraga dulu gitu kan. Takutnya nanti Oke oke.
apa ya istilahnya, begah dan sebagainya, terus jadi nggak enak perut itu, baru boleh makan setelah workout. Ataupun memang kalau nggak mau lapar ya, takutnya kita nggak kuat saat olahraga, boleh kok kita konsumsi snack yang tinggi protein seperti protein bar, protein shake dan Oh, sebagainya boleh. oh, jadi kalau protein bar itu bisa kita misalnya langsung ya sebelum makan langsung itu nggak apa-apa ya kalau yang protein bar gitu ya. Tapi Boleh. kalau pagi-pagi itu sarapan gimana Kak? Antara sarapan sama workout kan itu kan waktunya habis ya kalau kita nungguin 2 jam gitu setelah sarapan baru workout ya jadi jam 9 jam 10 dong. Gimana tuh Kak enaknya? Sebenarnya tergantung dari pola makan kita sih. Kakak biasanya kan sarapan, kadang sarapan, kadang enggak gitu kan ya. Jadi, Iya, biasanya aku langsung aja tuh bantai workout. Jadi jam 8 aku udah nah, selesai. nah itu kan kakak habis tidur tuh 8 jam, tubuh tuh beristirahat, nggak ada masukan energi apa-apa kan. Terus kakak ajak berolahraga, ya akhirnya nggak ada bahan bakar yang dibakar, akhirnya ya sudah, dia jadinya pusing kayak gitu. Jadi, walaupun memang kakak nggak sempat sarapan, ya sudah makan snack yang saya sebutkan tadi. Asalkan Oke, jangan oke, yang oke, tinggi oke. gula, jangan yang bertepung-tepungan, jangan yang bergoreng-gorengan gitu ya. Oke, 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 Oke. oke, 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 oke. Iya, ya itu deh. Terima kasih Kak. Oke, kita Ya, lanjutkan di chat aja ya nanti ya. iya, iya, siap, Ya, siap. Mawati Putri untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita pindah ke yang dari chat ya Kak Dinia ya. Ini ada dari Kak Vindi. Pagi saya mau tanya, bagaimana cara hitung kebutuhan kalori harian untuk usia 40 tahun ke atas? Bagaimana Kak Dinia? Sebentar, aku baca dulu ya, biar enak. Oke. Oke, jadi kebutuhan kalori harian kita itu pun juga berbeda-beda ya. Dari golongan umur, dari golongan jenis kelamin, terus kemudian juga dari golongan aktivitas gitu. Kalau berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi, kebutuhan energi umumnya ya pada wanita usia 40 tahun ke atas itu adalah di angka 2.100 kilokalori. Tapi kalau memang mau eh, lebih personal lagi berdasarkan aktivitas kakak, terus kemudian ada nggak penyakit penyerta yang dialami dan sebagainya, itu nanti boleh hubungi nutritionist Healthy Go, baik saya maupun Sabrina atau teman-teman yang lain boleh untuk dihitungkan kebutuhan kalorinya dan juga one on one supaya lebih jelas, lebih terarah gitu ya berdasarkan metabolisme fisiologis kita masing-masing gitu supaya tidak ada salah-salah, supaya tidak ada eh, apa namanya hal-hal yang bikin tubuh kita jadi nggak sehat gitu. Gimana Kak Vindi? Apakah sudah menjawab? Mungkin Kak Vindi bisa nyoba join buat ini ya, ke Healthy Go community kita, biar lebih Boleh, ha. Kita one sering on lagi, sharing-sharing kok di lebih situ. personal Hal-hal lagi yang ya. Ya, bagaimana Kak Vindi? Ya, sudah sih sudah menjawab. Terus kalau untuk mau misal defisit untuk penurunan berat badan itu eh, kebutuhannya berapa ya kalorinya? Oke. Kan tadi Oke. disebutkan rata-rata kan 2.100 ya. Atau emang harus konsul dengan nutrisionisnya dulu gitu. Betul, memang harus konsul dulu. Tapi memang kalau untuk memang pengen banget nih nurunin berat badan ya paling enggak itu bisa dikurangi 300 sampai 500 kalori. Tapi tergantung dari berat badan kita saat ini. Kalau boleh tahu berat badannya sekarang berapa ya? Sekarang saya 75, tingginya Berapa? 168. 75, 75. tingginya 168. Oke. Jadi paling enggak ini memang harus banyak yang diturunin nih, Kak Vindi ya. Idealnya kalau untuk tinggi 168 kita bulatin jadi 170 ya. Itu adalah di Ya, angka 64 sampai 68 atau paling enggak tuh 70 kilogram itu sudah mepet ke overweight sih. Jadi memang harus diturunin 5 sampai 7 kilo. Gimana? 10 ya. Ya. Banyak PR-nya. Tapi memang kalau pengen mau cepet ya, maksudnya pengen nurunin Iya. berat badan tanpa ada risiko kayak tadi yang resiko-resiko yang lain,
itu bisa konsultasikan dengan ahli gizi aja, gratis kok Kak. Itu sudah termasuk dalam package yang catering yang Kakak beli itu. Feel Oh free ya, aja, oke. bisa chat aku, bisa chat Sabrina, atau bisa chat Faiza atau Meliana dan teman-teman yang lain boleh. Sudah join Healthy Go Community belum ya? Ya, baik kalau gitu. Terima kasih ya. Ya. Eh, belum sih, belum. Boleh join Kak Vindi. Linknya ada di bio Instagram kita ya. Gratis kok Kak. Oke, nanti saya Siapa coba saja lihat. partisipannya ada di sini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Dinia ya. Iya. Dari Kak Rafani. Izin nanya, apa ada olahraga yang bisa memfokuskan mengecilkan lengan saja atau paha saja? Ada sih ya harusnya ya. Sangat ada ya Kak. Ada. Bisa fokus di apa namanya? Ini apa sih namanya ya? Apa sih Kak Sabrina? Ini loh, pull up. Itu pull up tuh juga bisa mengecilkan lengan. Terus kalau memang mau mengecilkan paha ya, aduh, ini harusnya yang jawab Kak Ilen sih ya. Kak Ilen kemana ya? Diwakilkan oleh Kak Dinia dulu. Oke, jadi ada memang untuk olahraga yang fokus mengecilkan lengan dan paha saja. Tapi maksudnya jangan difokuskan di itu. Tapi memang ada beberapa olahraga yang sangat efektif untuk menurunkan mengecilkan lingkar lengan sama lingkar paha ya. Tapi maksud aku jangan difokuskan di situ. Takutnya kalau difokuskan di situ nanti malah nggak seimbang gitu muscle mass-nya yang ada nanti ya jadi yang lain-lain tadi resikonya gitu. Oh, mungkin Kak Rafani mengalami ini ya Kak, di bagian itu tuh menurutnya kurang proporsional nih, di bagian lengan dan paha itu. Kan ada orang yang bentuk badan obesitas pie atau obesitas apel tuh jadi besar di bagian lengan dan paha. Jadi difokuskan aja dulu untuk melatih kekuatan lengan yang saya sebutkan tadi bisa pull up, push up. Push up tuh untungnya dua loh. Kita bisa mengencangkan lagi, menguatkan otot lengan sama otot di dada gitu. Terus ada juga plank dan sebagainya. Tuh. Ya. Bagaimana Kak Rafani? Apakah sudah cukup dari Kak Dinia? Oh, mungkin Kak Rafani masih ini ya, ada kegiatan yang lain. Oh, oke, sudah. Baik, ini pertanyaan terakhir Kak Dinia. Kau mau tanya, dari Kak Rani Sabrina, Kak mau tanya seberapa penting meal pre-workout kalau kita workout muscle strength pas intermittent fasting? Seberapa penting meal pre-workout Ya. kalau Terus kita kalau workout? dibalik, misal makan utama dulu baru workout, terus setelahnya ngemil, apa boleh? Efektif yang mana antara makan dulu baru workout atau sebaliknya? Oke, jawab yang pertama dulu ya. Seberapa penting meal pre-workout? Jadi, meal pre-workout itu bukan cuma sekedar kita makan saja satu kali dalam sewaktu itu sebelum kita workout ya. Tapi meal pre-workout itu disiapkan jangka panjang ya. Kayak kita tadi mulai perlahan-lahan meningkatkan asupan protein kita. Terus juga eh, ketahui dulu kebutuhan energi kita seberapa. Jangan sampai kita konsumsi energi yang berlebihan. Takutnya nanti malah nggak dipakai, dibuangnya, disimpannya jadi lemak gitu kan percuma. Terus untuk workout muscle strength pas intermittent fasting. Oke. Untuk intermittent fasting itu baiknya ya, ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis puasa ya, fasting apapun itu. Baiknya olahraga itu sebelum berbuka. Jadi waktu kita makan ya, mungkin 2 jam sebelum makan, 2 jam sebelum makan tuh kita bisa olahraga. Tapi jangan yang terlalu berat, karena kan tubuh kita selama beberapa jam tuh kan nggak keisi energi sama sekali ya. Takutnya nanti jadi pusing dan sebagainya gitu. Kalau untuk kalau dibalik misalkan makan dulu baru workout, setelahnya ngemil apa boleh? Eh, apa namanya ya? Kalau ngemil dulu baru olahraga, terus makan utama yang tinggi protein itu baru boleh. Tapi kalau makan utama dulu, terus abis itu ngemil, itu kurang efektif. Karena apa? Karena
yang kita makan sebelum workout itu makan besar ya, makan utama itu energinya kan besar. Paling biasanya tuh 400 sampai 500 kilokalori gitu kan. Nah, kalau kita makan sebelum itu, takutnya nanti eh, energi yang dibakar tuh tidak sebanyak itu. Akhirnya nanti apa? Jadi penumpukan terus lagi nanti ngemil gitu kan. Itu tidak efektif karena justru setelah olahraga itu otot itu akan eh, kalau otot sih ya, otot itu akan mensintesa protein itu menjadi otot-otot baru gitu. Jadi lebih baik memang ngemil dulu aja untuk ganjel kalau misalkan kita lapar atau jaga-jaga kalau energi kita kurang biar nggak pingsan, nggak lemes dan segala macam itu boleh ngemil dulu. Terus setelah workout, 1 jam setelah workout, 2 jam setelah workout baru boleh makan utama yang jelas tinggi protein untuk membantu mengefektifkan pembentukan otot-otot baru di dalam tubuh. Gitu ya Kak Rani. Oke, gimana Kak Rani? Oh, sudah. Oke, Kak. Makasih. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman mungkin? Diperbolehkan untuk partisipan lain apabila ada yang ingin bertanya. Untuk link dari community Healthy Go sendiri sudah ada di chat. Buat teman-teman yang belum join, silakan boleh join. Kita terbuka untuk siapapun dan tentunya gratis. Jadi bisa konsul one-on-one langsung dengan ahli gizi Healthy Go. Atau kalau tertarik untuk memesan paket Healthy Go sendiri juga diperbolehkan. Kak Dinia, bagaimana kabarnya hari ini sambil kita nunggu pertanyaan-pertanyaan dari partisipan yang lain? Hari ini agak batuk sih sebenarnya ya. Mungkin Dengar dari kalau yang suaranya tahu agak aku, beda ya. itu suaraku agak berubah ya. Iya, Jadi iya, kalau betul. kalian kenal aku, wah batuk nih orang gitu. Memang lagi musimnya ya, Kak ya. Dan kebanyakan pasien-pasien yang datang tuh juga gitu. Pasti keluhannya ada tambahannya batuk sama pilek gitu. Oh, jadi ahli gizinya tertular. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Sampai sejauh ini belum ada, Kak. Atau sudah jam 10.15 juga, bisa kita akhiri jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau memang Dari masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup community atau boleh chat aku langsung ya. Atau di grup yang Muscle Strength juga boleh. Dan aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang lain, kalau mau bikin story sangat disarankan. Dan jangan lupa untuk men-tag Kak Dinia dan juga Healthy Go. Untuk orang-orang terpilih nanti akan bisa mendapatkan Wih, free meal orang-orang dari terpilih. Healthy Go selama 3 hari. Juga untuk pertanyaan terbaik, juga bisa berkesempatan. Jadi kan lumayan kan dapat Iya, lunch free meal gratis 3 kan. hari. Bisa lunch, bisa dinner. Hmm. Dari Kak Dinia apa ada tambahan lagi? All good. Tapi ini ya, buat teman-teman jangan lupa nanti atau kapanpun ya, boleh lakukan pengukuran body composition kita supaya kita lebih jelas gitu. Jangan sampai kita pede-pede aja badan udah singset gitu ternyata kita skinny fat atau lebih banyak fatnya daripada ototnya gitu. Takutnya nanti beberapa tahun ke depan akan timbul beberapa masalah kesehatan yang nggak kita inginkan gitu ya. Baik, terima kasih untuk sarannya Kak Dinia. Terima kasih. Bisa kita akhiri Health Talk keempat kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Dinia atas materi dan ilmunya. Sangat bermanfaat buat kita semua hari ini. Oke, saya sebagai moderator izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Health Talk 5.